warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala syairil umam kama huwa mazkurun fil Qur'ani qasasa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu bi suhbatihi fadaila la tu'addu wa la tuhsa, amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat Isya yang sebentar lagi insyaallah akan sama-sama kita hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lainnya. Ada dua malaikat yang diinformasikan oleh Rasul setiap hari itu turun. Hadis riwayat Bukhari Muslim menyatakan, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Setiap hari itu ada dua malaikat yang ditugasi Allah hanya berdoa. Allah menciptakan banyak malaikat. Inna lillahi malaikatan munsu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin. Ada beberapa malaikat yang sejak diciptakan itu diperintahkan untuk ruku terus. Ada malaikat lain yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud. Ada malaikat lain yang sampai sekarang itu tidak berhenti tawaf, tapi tawafnya itu di Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna minhu. Setiap hari masuk 70.000 malaikat, kemudian tawaf di Baitul Ma'mur dan tidak pernah berhenti. Kecuali nanti ketika kita sedang ibadah di malam Lailatul Qadar, mereka semuanya tanazzalul malaikatu warruhu. Mereka berhenti untuk menyaksikan kita yang sedang ibadah di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita kebagian waktu itu. Ada malaikat lain tidak ruku, tidak sujud, tidak tawaf, tapi kerjanya hanya doa. Doa untuk siapa? Yang pertama, doa untuk orang yang berinfak. Ini ceramahnya pesanan judulnya, jadi harus disampaikan sesuai dengan pesanan. Apa doa malaikat yang pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Tidak tanggung-tanggung, yang doakan bukan ustaz, bukan pengurus masjid, tapi malaikat. Bagaimana doanya malaikat? Ayo. Pantasan orang-orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin senyum, rajin nolong orang, hidupnya sehat, panjang umur, tambah berkah. Amin. Mudah-mudahan kita juga berkah. Amin. Malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti orang yang berinfak dengan ganti yang lebih banyak. Ayo Allah. Tadi berinfak enggak? Kalau enggak nanti masih ada waktu ya sebelum pulang. Kalau enggak juga enggak apa-apa, pinjam dulu sama teman berinfak gitu. Baik. Yang kedua, doa malaikat yang tidak baik. Nauzubillah summa nauzu. Apa itu? Ada orang yang sanggup, ada orang punya kemampuan, tapi dia tidak mau berinfak. Apa doa malaikat kepadanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Talafa itu hancur. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini kenapa jadi bengong nih? Kalau ceramah itu Pak ya. Ya. Makanya di dalam surah Al-Jumu'ah, di antara ucapan yang nanti diucapkan oleh orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, ya Allah,
berikan saya kesempatan untuk hidup agar saya bisa sedekah. Sakaratul maut. Siapa di antara kita yang tidak akan mengalami ini? Nabi saja berdoa, Allahumma hawwin ala Muhammadin fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan hambamu Muhammad menghadapi sakaratul maut. Di antara yang diucapkan oleh orang yang menghadapi sakaratul maut, ya Allah, panjangkan umurku dulu agar saya bisa sedekah. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Apa artinya wa'anfiqu? Segera berinfak sebelum datang kematian. Qabla ayyatiya ahadakumul maut. Qabla, sebelum datang kematian. Cepat, segera badiru bil a'malis sholihah. Yang dimaksud di sini adalah cepat berinfak sebelum datang kematian. Sebab nanti satu di antara ibadah kita, Pak, Ibu, amal-amal. Banyak nggak amal kita ini? Kan banyak ya. Nanti yang diperlihatkan Allah pahalanya ketika sakaratul maut, infak, sedekah. Nanti di antara pahala yang pahalanya ibadah, yang pahalanya diperlihatkan ketika seseorang sakaratul maut adalah sedekah. Ketika sakaratul maut, air setetes pun tidak bisa masuk ke tenggorokan, sesuap nasi pun gak bisa masuk ke dalam tenggorokan. Di situ iblis datang menjelma seperti wajah ibu dan bapak kita. Ini kata Nabi, datang dari sebelah kanan menjelma seperti wajah ayah kita yang sudah lama kita kangen, meninggalkan kita. Ibu kita datang di samping, padahal bukan ayah dan ibu. Kita sedang haus. Kalau namanya Ahmad, terus dia bilang bapak kita nih, padahal iblis, ya Ahmad, khus Yahudiyan au Nasraniyan li'annahu khairul adyan. Tinggalkan Islam, tinggalkan itu. Bapak ibu salah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang bisa mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhala jannah. Nanti yang kita lihat sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu besar pahalanya, sehingga banyak orang yang ketika sakaratul maut minta, kalau saya enggak mati, saya ingin sedekah. Baru sadar di situ. Makanya ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Siapa? Ingat-ingat siapa namanya? Nah, ini Sya'ban ini saya ceritakan, mumpung saya lagi datang. Mau dengar ceritanya enggak? Masih ada waktu? Mau? Kayaknya enggak semangat ya. Ini puasa dimulai hari apa di sini sih? Ya enggak apa-apa lah, yang hari Rabu ikut Muhammadiyah, yang ikut hari Kamis ikut NU, Islam KTP langsung lebaran. Ada lagi di ujung sana, kenapa puasa duluan? Lebih awal dari Muhammadiyah. Saya sudah telepon Tuhan ditanya. Ini kacau. Di Indonesia saja, mohon maaf, di awal Ramadan yang boleh ditentukan oleh lembaga dan organisasi. Mohon maaf nih, saya ngomong begini bukan karena saya imam dan khotib di istana. Saya alhamdulillah dari 2012 salah satu imam khotib di istana itu Sidro Malisi. Ini beneran Ustaz. Tapi saya ceramah begini jangan mikirin amplop. Wah kacau, orang istana amplopnya berapa nih? Agak gitu. Pokoknya kalau ceramah ngundang di sini mah hitungannya bukan amplop, silaturahim. Nanti pulang nggak dapat amplop nggak apa-apa. Temen saya ancam ngundang lagi saya nggak datang. Bu Haji, maaf Bu Haji, ada begitu. Itu kan kakaknya Bu Motik ya. Bu Haji baik ya, sehat ya. Adanya Bu Dokter Motik ada di belakang. Sehat ya. Maaf Ustaz Sibro suka begini ya.
Siapa namanya? Nanti ditanya loh, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Gini ceritanya. Sya'ban itu dia dengar hadis Nabi gini. Apakah kamu mau aku tunjukkan 3 amal? Jika kamu melakukannya, maka dosa-dosamu diampuni. Meskipun lebih besar dari Uhud, lebih besar dari bumi dan langit. Masya Allah. Itu yang pertama. Jika kamu lakukan 3 amal ini, dosamu diampuni meskipun lebih besar dari bumi dan langit. Yang kedua, pangkat derajatmu diangkat. Mau nggak diangkat pangkatnya? Itu ada tentara di belakang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selesai sholat pangkatnya diangkat sama Allah. Amin. Derajatnya diangkat sama Allah. Amin. Ya, saya kebetulan banyak punya teman, Pak. Aduh, banyak banget punya teman TNI. Ya. Baik. Siapa sahabat ini yang mendengar hadis ini? Namanya Sya'ban. Yang pertama, sempurnakan wudu. Jika wudu itu menyapu, maka cukup disapu. Jika wudu itu membasuh, maka dibasuhlah wajah kita. Termasuk kaki disapu atau dibasuh. Maka ketika kaki itu dibasuh, maka jangan tidak menggunakan tangan. Seringnya kita tidak menggunakan tangan kan, kakinya langsung goyang-goyang gitu kan. Kalau mau sempurna gunakan tangan, dalkun digosok-gosok. Yang kedua, berangkat ke masjid. Perbanyak dalam hidupmu berangkat ke masjid. Lebih banyak mana kaki kita gunakan. Nah, sahabat yang satu ini namanya Sya'ban. Maka dia selalu sholat bersama Rasulullah dan mengambil posisi bagian kanan imam di sana. Setiap sholat maunya di sana. Bukan berarti saya maksa Anda nanti ke sana, nggak ke bagian yang lain kan. Ini Sya'ban di sana terus. Sampai-sampai sahabat itu tanya, kenapa sih kalau sholat sama Rasul maunya di bagian kanan? Terus apa jawab dia? Saya ingin jika Rasulullah itu mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nengok kemana? Kan, maka saya menjadi orang pertama yang dilihat dan dipandang oleh Rasulullah. Kalau di sini dipandang oleh Ustaz Effendi, Ustaz gitu kan. Ini Sya'ban tuh gitu. Sampai akhirnya inilah kita. Rasul pimpin sholat, salam nengok ke kanan, Sya'ban tidak dilihat karena Sya'ban saat itu tidak datang. Rasul kehilangan. Begitulah kita kalau biasa kumpul di masjid tuh ada satu teman yang nggak datang aja, kita tahu nggak? Ini kemana? Maka akhirnya Rasul itu mengajak sahabat yang sholat berjamaah untuk datang ke kediaman Sya'ban. Maka Rasul dengan sahabat berjalan ke kediaman Sya'ban butuh waktu 3 jam. Berapa jam? Berarti kalau Sya'ban berangkat dari rumah ke masjid berapa jam? Seperti kita ini, alhamdulillah 3 jam. Begitu sampai di kediaman Sya'ban, Rasul tidak mendapati Sya'ban, yang ada adalah sang istri. Rasul bertanya, kemana Sya'ban? Sudah meninggal ya Rasul. Apakah ada wasiat? Tidak ya Rasul. Tapi suami saya sebelum meninggal dunia teriak 3 kali, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa tidak yang baru saja? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Apa maksudnya ya Rasul? Padahal suami saya taat. Apa maksudnya? 3 teriakan tadi kata Rasul, laqad kunta, ini surah At-Tur, laqad kunta fi ghaflatin min haza fakashafna anka ghita'a fabasaruka al-yawma hadid. Saat itu suamimu sedang menghadapi sakratul maut, dan ketika sedang menghadapi sakratul mautnya diperlihatkan pahalanya setiap hari yang dia kerjakan. Yang pertama, kenapa kok tidak lebih jauh? Karena suamimu diperlihatkan pahala berangkat dan melangkah ke masjid. Nanti kita akan lihat. Tapi bukan berarti hadis ini langsung ditafsirkan muter-muter jalan gitu. Yang dapat pahala cuma yang jalan kaki saja, tidak. Maksudnya langkah kita ke masjid dengan berjalan kaki, bersepeda, motor, termasuk mobil. Kok mobil Ustaz? Iya, karena mobil mewah itu kan pasti bensinnya beda, betul?
Saya pakai Fortuner, berarti kan bensinnya Pertamina Dex. Beda Ustaz sama Petronet, Ustaz beda. Ustaz yang datang bensinnya Petronet sama Fortuner beda. Gak gitu ya. Dikasih lihat pahala berangkat ke masjid. Katanya, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Dikasih lihat pahala berangkat ke masjid. Nyesel dia, padahal perjalanan dari rumahnya hanya 3. Aduh, kalau lebih jauh, kalau lebih banyak langkah saya ke masjid, pasti pahalanya lebih besar. Yang kedua, kenapa teriak? Kenapa tidak yang baru? Suamimu berangkat ke masjid dalam keadaan cuaca yang buruk, pakai baju 2 lapis, baju yang bagus di dalam, ya, baju yang agak jelek di luar buat nutup karena cuaca buruk. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang yang sedang kedinginan, menggigil, buruh bantuan. Akhirnya dilepaslah bajunya. Baju yang mana yang dilepas? Baju yang di luar. Yang bagus tidak dilepas. Akhirnya yang diberikan yang di luar. Dikasih lihat pahalanya. Nyesel dia. Kenapa tidak yang baru? Karena kan sudah tidak ada lagi kesempatan saat itu. Baru dia menyesal, amalnya kok cuma segitu. Lah yang terakhir, kenapa suami saya teriak? Kenapa tidak semuanya? Suamimu sedang sarapan pagi hanya dengan segelas susu, sepotong roti, datang pengemis, maka akhirnya segelas susu dibagi setengah-setengah. Dia setengah, pengemis setengah, roti juga dibagi sebagian-sebagian, dikasih lihat pahalanya. Apa kata suaminya ketika sakaratul maut? Kenapa tidak semuanya? Begitu juga kita dengan infak dan sedekah, saudara. Tapi infak yang paling tertinggi saya juga harus sebutkan, infak kepada ibu dan keluarga kita. Karena surah Al-Baqarah ayat 214. Ayat berapa? Ya. Allah 215, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka maza yunfiqun. Ketika sahabat-sahabat itu punya bisnis, di antaranya menjadi saudagar dan sukses, ketika punya penghasilan, ya Rasul, bukan zakat, kepada siapa saya harus berinfak? Siapa yang harus mendapatkan infak saya yang pertama? Bukan zakat ya. Kalau zakat fuqara, masakin, itu prioritasnya. Tapi gaji kita, kepada siapa ini yang harus saya berikan pertama? Siapa yang harus merasakan? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Ibu dan bapakmu, kerabat. Baru fuqara, masakin. Ini bukan sedekah, bukan zakat, tapi infak. Mudah-mudahan Allah jadikan harta yang kita miliki ini menjadi harta yang berkah, selalu kita dapat dan bersumber dari jalan yang halal, sehingga doa-doa dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah 8:30. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا وادعوا الصف